Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum di MI atau SD. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, di sini ada pengertian komponen kurikulum. Komponen adalah bagian integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Dan yang kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni tujuan, materi, metode, media, evaluasi. Komponen-komponen tersebut, baik secara sendiri maupun bersama, menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Ada beberapa pendapat yang menegaskan mengenai komponen kurikulum. Dari Ralph W. Taylor menyatakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen, di antaranya tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. Di antaranya tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, tujuan pendidikan menengah kejuruan. Dan yang kedua ada komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi yang produktif dan memberikan dirancang dalam suatu rencana mengajar. Pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, yang keempat prinsip, yang kelima prosedur, yang keenam fakta, yang ketujuh istilah, yang kedelapan contoh atau ilustrasi, yang kesembilan definisi, dan yang kesepuluh preposisi. Dan yang ketiga komponen metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah.
Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika pelaksanaannya menghasilkan suatu yang baik bagi anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan pengaturan kegiatan sekolah. Dan yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetnya lah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian. Dari sudut komponen evaluasi, misalnya, berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup segitu yang bisa saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.